Itu sebenarnya gampang. Ini kita meleset dikit tapi nggak Oh iya. meleset sih karena Ya bisa sesak napas juga ya, tersedak tersedak. itu salah satu gejalanya itu sesak Sesak napas. napas, oke. Dan kalau kita tidak membebaskan si benda asing yang menyumbat di saluran nafas itu, akibatnya bisa fatal, bisa meninggal. Caranya manuver Flick namanya. Manuver Heimlich. Oh, manuver Heimlich. Oke. Heimlich. Itu tuh kayak gimana manuver Heimlich tuh? Tangan kita dikepalkan, Oke. satu tangan, Kepal. terus satu tangan lagi dipegang. Nah, terus kita bentuknya itu kita sebagai penolong apa nolong diri sendiri nih? Sebagai yang diri sendiri dulu deh. Sebagai diri sendiri. Kita kepalkan tangan, tangan yang satu lagi kita pegang, terus Merdeka. ditaruh merdeka gitu. Oh, bukan. Gong Si Faco ya, bukan. Beda. Minta angpau merah. Sebenarnya gini. angpau itu artinya amplop merah. Udah nggak usah ke mana-mana dok. Kita manuver ini dulu nih. Heimlich. Kepal, terus yang tangan satunya dipegang, menggenggam. terus diletakkan di atas pusar, Oh, kurang di atas. lebih kayak di ulu hati. Oke. Terus ditarik ke arah dalam dan atas. Tadi Dokter Santi di segmen sebelumnya sempat bilang kalau sesak napas itu ada yang normal sama nggak normal. Loh, berarti ada gimana sih, masih nggak ngerti nih antara sesak napas normal sama nggak normal. Berarti sesak napas ada yang sehat. Sebenarnya bukan Ada wajar. bukan sehat sih, maksudnya bisa ditolerir. Bisa gitu. ditolerir, artinya Jadi, wajar. Iya, kayak misalnya tadi habis aktivitas fisik atau habis olahraga gitu, kan kadang kita kayak kehabisan napas kan. Tapi itu yang kan bisa oke. dikategoriin sesak napas tuh kayak gimana sih dok? Nah, kalau misalnya sesak nafas itu bukan yang biasanya terjadi, jadi kalau misalnya kita habis lari atau habis naik turun tangga yang agak tinggi gitu, wajarlah kalau kita merasa agak terengah-engah, Oke. agak sesek napasnya. Tapi dengan segera itu kan hilang, dengan istirahat gitu, itu hilang. Karena gitu. memang itu yang terjadi gitu ya, cara kerjanya. Karena itu salah satu kompensasi tubuh untuk memenuhi kebutuhan oksigen. Oke. Karena ketika kita lagi lari atau melakukan aktivitas fisik yang lebih berat dari biasanya, maka kebutuhan oksigen kan akan naik. Nah, untuk memenuhi kebutuhan oksigen yang naik tersebut, badan kita disuruh lembur, kerja lembur, kerja ekstra. Caranya, Udah lembur nggak digaji tambahan lagi. aduh. Jadi mohon ngeliatin tanggal. Mohon maaf. Tapi ini baru tanggal 30 loh. Iya, Kan tanggal baru muda. sebentar. Iya, tanggal tua sih. tanggal tua buat sebagian besar. Oh, yang gajinya tanggal 1. Iya, buat yang gajiannya tanggal 1. Tapi khusus kita kan gajiannya di senang. tanggal 20-an. Yang gajiannya tanggal 1 gitu pasti sesak napas ya, ngeliatin Gak apa-apa dompetnya sahabat ya. sonora, gak apa-apa. Besok sudah cerah ceria. Gak ada tanggal 31 kan ya sekarang? Nggak ada. Iya, Tapi- besok sudah cerah ceria, yeay. Tapi kalau rekening dikit bisa sesak napas nggak? Bisa. Bisa ya? Ditinggal Panic attack ya? pacar juga. Bisa ya, Iya panik ya, kan? cemas ya. Atau mau disamperin pacar juga sesek. Aduh, gitu kan. Enggak. Balik lagi. Balik lagi. Jadi kalau sesak napasnya itu sesuatu yang tidak biasanya dialami, tidak menghilang juga setelah mungkin 30 menit beristirahat gitu ya. Atau sesak napasnya itu disertai dengan keluhan-keluhan yang lainnya, misalnya kok ada demam, kok kakinya bengkak, kok perutnya kok kembung, atau Emang saya buncit dok, emang nggak usah ditanya, emang kembung terus ya. maaf ya sahabat sonora, kita nggak main fisik loh ini. Iya nih nanti yang gemuk tersinggung Iya, gitu. kita nggak main fisik loh. Atau sesaknya ini terjadi tiba-tiba gitu ya, terus disertai dengan bibirnya yang membiru, Oh, tangannya, kukunya membiru, kulitnya kok biru atau mungkin agak pucat, agak lembab gitu ya, atau disertai dadanya kok sakit gitu, atau rasa kayak ditekan gitu, terus deg-degan gitu ya, terus bisa disertai dengan berat badan yang bertambah atau berat badan yang makin turun gitu, atau rasa kayak aduh susah banget sampai mengganggu aktivitas sehari-hari gitu ya, atau disertai dengan bunyi-bunyian yang aneh ketika bernafas, itu sebaiknya ke dokter.
Oke. Tapi kalau misalnya habis lagi makan tiba-tiba sesek napas, nah itu keselak. Beda dong. Tapi keselak bisa fatal loh. Oh iya benar ya. Iya, jadi sahabat Sonora, baiknya nih belajar bagaimana manuver Heimlich. Manuver Heimlich. Itu sebenarnya gampang. Ini kita meleset dikit, tapi nggak meleset sih, karena ya bisa tersedak. sesak napas Tersedak juga ya, itu salah satu gejalanya itu sesak napas. Sesak napas, oke. Dan kalau kita tidak membebaskan si benda asing yang menyumbat di saluran nafas itu, akibatnya bisa fatal, bisa meninggal. Caranya manuver Flick namanya. Manuver Heimlich. Oh, manuver Heimlich. Oke. Heimlich. Itu tuh kayak gimana manuver Heimlich tuh? Tangan kita dikepalkan, Oke. satu tangan, Kepal. terus satu tangan lagi dipegang. Nah, terus kita bentuknya itu, kita sebagai penolong apa nolong diri sendiri nih? Sebagai yang diri sendiri dulu deh. Sebagai diri sendiri. Kita kepalkan tangan, tangan yang satu lagi kita pegang, terus Merdeka. ditaruh, merdeka gitu. Oh, bukan. Gongsi Faco ya, bukan. Beda. Minta angpau merah. Sebenarnya gini. angpau itu artinya amplop merah. Udah nggak usah ke mana-mana dok. Kita manuver ini dulu nih. Heimlich. Kepal, terus yang tangan satunya dipegang, menggenggam. terus diletakkan di atas pusar, Oh, kurang di atas. lebih kayak di ulu hati. Oke. Terus ditarik ke arah dalam dan atas. Jadi Dalam kayak kayak kita mau ngegendong diri kita sendiri. Oke. Gitu. Tarik sehingga memicu respon untuk muntah. Jadi kayak ditekan didesak, ya. Jadi kayak itu didesak ke atas, ditarik ke dalam, ke atas gitu. Jadi kayak dicongkel ke atas gitu. Oke. Nah, itu kalau nolong diri sendiri. Kalau nolong gitu. orang lain. Kalau nolong orang lain, kita dari belakang, orangnya disuruh berdiri, kita dari belakang, kita berdiri yang benar, kaki kita salah satu ditaruh di sela-sela kaki orang yang tersedak, di supaya tengah-tengah. kuda-kudanya kuat. Kemudian kita kayak peluk dia dari belakang, Oke. tangannya sama, satu dikepalkan, satu lagi pegang tangan yang dikepal. Terus kita kayak mau ngegendong orang yang kesedak itu, jadi ditarik, duk gitu, dicongkel, jadi tangan kepalan kita itu ditarik ke arah dalam dan atas, terus baru keluar. Kebayang nggak? Kebayang. Jadi kayak kita mau nyongkel supaya kita memberi tekanan supaya benda di dalam saluran pernafasannya itu terpelanting keluar, bisa Oke. keluar gitu. Dan nggak usah takut melakukan kesalahan, lihat aja videonya banyak Banyak di ya di YouTube, YouTube ya. atau di mungkin artikel-artikel kesehatan gitu ya. Cari aja manuver Heimlich untuk orang tersedak. Diingat-ingat kalau misalnya lihat orang tersedak, tidak ada orang lain lagi yang bisa menolong selain sahabat Sonora, jangan ragu-ragu karena salah. Penanganan. Ini nih pengalaman ketika saya mengajar, itu pengalaman yang diceritakan oleh peserta. Dia melakukannya salah, tapi keluar juga barang yang tersumbat itu. Jadi dia nolong temennya gitu. Akhirnya temennya selamat gitu. Jadi jangan ragu-ragu sahabat Sonora. Belajar, lihat, terus kalau diingat-ingat, kalau misalnya ini jangan ragu-ragu. Kalaupun salah pun ada resiko dengan tindakan yang kita lakukan itu, masih ada resiko dia hidup gitu loh. Masih ada kesempatan, masih ada kemungkinan dia keluar si bendanya. Tapi kalau kita cuma duduk doang ngeliatin, aduh nanti takut salah, aduh kalau salah gimana? Ya. Keburu makin sesak. Iya. Keburu makin parah Karena nanti itu ya. waktunya mepet banget sampai bisa meninggal, itu bisa fatal gitu. Oke. Jadi penting ya, salah satu Dan itu yang gejala tersedak dari itu sesak napas yang termasuk nggak normal berarti ya. Iya. Karena kan tiba-tiba datangnya. Dan Oke. biasanya orangnya tuh megangin lehernya, Oke. terus kayak kadang agak batuk, kadang dia bisa bersuara, kadang enggak. Kalau dia masih bisa bersuara, biasanya sumbatannya tidak seluruhnya, tapi kalau dia menyumbat seluruh jalan napas, itu biasanya udah nggak ada suara.